Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, kelasnya siapa? Rara, Bu. Oke, silakan kepada Putri Rara untuk memimpin teman-temannya sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Heni Ismawati, Hadir, Bu. Dewi Astia, Hadir, Bu. Eka Nurlaila, Ada, Bu. Putri Rara Andika, Hadir, Bu. Satrio Eko. Bolos, Bu. Ya, bolos kemana? Tahu, Bu. Nggak masuk. Wah, tidak pasti ya anak-anak untuk ditiru seperti itu. Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat hadir pada siang hari ini di kelas kita tercinta, kembali lagi bersama Ibu. Kita harus tetap bersyukur, banyak sekali orang-orang di sana yang masih ingin sekolah tapi terkendala oleh bermacam fasilitas yang tidak memadai. Kita harus tetap bersyukur karena kita di sini fasilitasnya sangat lengkap, ruangannya cantik, ber-AC, tidak panas-panasan, dan kita harus tetap selalu semangat menggapai cita-cita kita. Seperti pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang kemudian. Oke, baiklah. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, sebelumnya apakah anak-anak Ibu sekalian sudah pernah membaca novel? Pernah, Bu, tapi nggak selesai. Oke, cerpen? Kalau novel kepanjangan cerpen? Pernah, Bu. Kalau nonton film? Sering. Banyak ya, contohnya film apa? Film sinetron. Indonesia. Ya. Catatan hati? Seorang Istri. Nah, kalau kalian pernah membaca novel, pasti judul-judul novel seperti contoh-contoh yang Ibu berikan di layar ini pasti tidak asing lagi di mata kalian. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak Ibu tadi sudah Ibu tanya, ada yang sudah pernah baca novel tapi tidak habis, ada yang sudah baca cerpen tapi habis ya baca cerpen. Cerpen kepanjangan dari Cerita pendek. Masa sudah ceritanya pendek, tidak pula selesai membacanya ya. Terus sudah juga ada yang sudah menonton film, berbagai film juga banyak yang sudah ditontonnya. Nah, jadi setelah kalian sudah menonton film, membaca novel dan cerpen, apakah kalian menilai kalau novel itu wah bagus, wah novel ini tidak? Ya, Bu, nilai, Bu. Dari yang sudah Ibu bicarakan tadi, itu disebut apa ya? Ada yang tahu kira-kira anak-anak Ibu? Ya, Berita, siapa? Bu. Berita. Berita, oke. Yang lain? Tag produser. Produser, oke. Dan yang lain lagi tuh, mana suaranya yang lain? Novel, Bu. Apa? Novel. Novel, tes novel. Yang lain? Teks ulasan, Bu. Tes ulasan. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk teman kita ya, teman kalian. Untuk yang belum benar, itu jawabannya benar, tapi belum tepat ya anak-anak Ibu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tes ulasan. Dalam materi tes ulasan ini, Ibu akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur tes ulasan. Pengertian tes ulasan ini adalah tes yang membahas secara mendetail tentang sesuatu hal dan terdapat opini penulis di dalamnya, baik itu novel, cerpen, film, ataupun lainnya yang ditujukan untuk khalayak ramai, ataupun kita ketahui khalayak ramai adalah orang banyak, ya kan Ibu. Jadi itu tadi ya pengertiannya. Tes ulasan adalah tes yang menjelaskan secara mendetail tentang suatu hal. Kita bisa menjelaskan, menilai, ataupun mereview dari cerpen, novel, ataupun film. Filmnya mengenai
tes ulasan. Nah, seperti yang kalian lihat, di tes ulasan mempunyai struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada tafsiran isi, yang ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada rangkuman. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu mengenai orientasi. Nah, dalam orientasi ini berisikan pengenalan awal, bagian yang umum saja dari teks ulasan. Misalnya, kita akan membahas suatu benda, maka yang dibahas akan nama benda itu apa, yang mau dibahas, di mana, dan lain sebagainya. Bisa jadi selain benda yang dibahas, bisa misalnya novel atau sebagainya, bisa dibahas mengenai identitas buku, nama pengarang, dan lain sebagainya. Selanjutnya struktur yang kedua itu mengenai tafsiran isi. Tafsiran isi ini berisi pandangan dalam karya sastra itu sendiri. Misalnya kita akan meneliti atau mengulas mengenai novel. Maka dari tafsiran isi tersebut kita mengulas kembali tafsiran isi bab per bab dari novel yang akan kita ulas. Misalnya bab 1 menceritakan tokohnya di mana, yang kedua perjalanannya, yang ketiga Identitasnya ya. masuk nggak, Bu? Kata gimana? Tentang identitas orang itu. Oh tidak, kalau identitas itu masuk ke orientasi ya, karena masih pengenalan awal. Begitu ya. Siapa namanya Eka? Ya, Bu. Selanjutnya, struktur tes ulasan yang ketiga yaitu mengenai evaluasi. Nah, dari evaluasi ini berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil ulasannya. Misalnya novelnya bagus atau tidak, kekurangannya di mana, itu akan diulas di sini. Itu sesuai dengan isi dari novel tersebut, harus sesuai dengan apa yang tertera di situ. Tidak asal-asalan ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya yaitu ada rangkuman. Nah, dari rangkuman ini berisi kesimpulan dari ulasan terlebih dahulu yang di atasnya. Ada tadi apa? Orientasi, tafsiran isi, yang ketiga ada evaluasi. Nah, di rangkuman ini sudah berisi ketiga hal tersebut yang membuat komentar pengulas. Nah, di sini juga kita sebagai pengulas akan membuat komentar atau opini dari yang kita nilai. Bisa kita membaca novel, cerpen, menonton film, kita ulas, kita komentari film, novel, cerpen tersebut bagus atau tidak, kekurangannya di mana, keunggulannya di mana, layak atau tidak, berkualitas atau tidaknya karya sastra tersebut. Nah, di rangkuman inilah terdapat opini penulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks ulasan. Nah, ciri-ciri teks ulasan yang pertama yaitu seperti yang Ibu bahas sebelumnya mengenai strukturnya. Tadi ada berapa? 4. Ada 4 ya. Apa saja? Orientasi, Ya. evaluasi, Ya. tafsiran isi, Ya. rangkuman. Ya, terbalik ya Eka. Bu. Harus urut. Jadi kalau kita berbalik-balik seperti itu, nanti susunannya tidak sesuai struktur, acak-acak. Kita harus sistematis ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, yang pertama sudah isi-isinya. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, opininya gimana, komentar kalian nanti kalau mengulas sesuatu. Misalnya bagus atau tidaknya, layak atau tidak, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga itu ada opininya yang berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Maksudnya, yang tahu? Opininya nyata, Bu. Selain itu? Tidak ya, tidak. Ya, opininya itu sesuai fakta yang ada, yang diinterpretasikan. Misal kita mengulas novel, harus sesuai kita mengomentarinya, sesuai atau tidak dengan novelnya. Kalau tidak sesuai, tidak boleh. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Seperti pepatah mengatakan, malu bertanya, Sadia. Jadi jangan malu bertanya.
kalian. Ibu adakan soal post test. Tahu kalian apa itu post test? Langsung dari soal post test ini, soal yang sudah diajarkan, ibu tanya kembali. Beda dengan pretest. Kalau pretest sebelum belajar ya. Nah, ini ada soalnya. Yang pertama, apakah pengerjaan tes ulasan? Ada yang tahu? Nanti ibu kasih nilai tambah. Lupa, Bu. Lupa. Ya. Ayo. Ya sudah, kalau lupa, berhubung jam ibu ini sudah mau habis, nah ibu kasih tugas saja ya, ini tugasnya. Untuk tugas di minggu depan pertemuan keberapa? 5. Ya, kelima bersama ibu lagi. Ya, Bu. Ya, dari soal-soal tersebut apakah ada kesulitan kira-kira nantinya? Insya Allah enggak. Alhamdulillah ya, terus semangat dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan berhasil. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke, cukup sekian ya yang dapat ibu sampaikan hari ini. Ya, Bu. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf ya anak-anak. Ya. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.